Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Via Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana tema podcast yang kita bahas yaitu mengenai kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita sepelekan ternyata malah berdampak besar nih untuk kesehatan kulit wajah kita. Nah, sahabat sehat Apoteku, pernah nggak sih ngerasa udah merawat wajah, sering facial, ataupun suka pakai skincarean, bahkan minum suplemen, tapi ternyata wajahnya masih tetap kusam, jerawat, atau bahkan malah makin sensitif? Atau mungkin ini sebabnya bukan karena apa yang kita konsumsi, tapi dilihat dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita sepelekan. Nah, pada podcast kita kali ini pastinya kita akan bersama dengan narasumber kita yang akan membahas lebih dalam lagi seputar health and beauty ini. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo Sobat Sehat Apoteku, perkenalkan nama saya Dr. Syaira. Saat ini saya bekerja di Apoteku Kamasan dan juga yang bermitra dengan Klinik Hera. Posisinya sih sama, berbarengan ya antara Klinik Hera dan juga Apoteku Kamasan. Oke, halo Dr. Syara. Halo. Gimana nih dok kabarnya? Baik-baik, kamu gimana nih kabarnya? Baik juga dok. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini apa kesibukannya dok? Oh, akhir-akhir ini kesibukan saya itu adalah bekerja di Apoteku Kamasan dan juga Klinik Hera, di mana mereka itu di satu lokasi ya. Oke dok, kita lanjut aja ya dok ke topik kita yang akan kita bahas ini. Nah, ngomongin soal kebiasaan ya dok ya, mungkin banyak dari kita yang suka menyepelekan hal kecil nih, kayak misalnya gimana caranya mencuci wajah yang benar, kemudian bagaimana kita memilih skincare yang tepat untuk kita, terus apalagi lifestyle kita. Sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan wajah ini gampang berjerawat dan juga kusam nih dok? Wah, kalau kita ngomongin soal wajah berjerawat dan juga kulit kusam, banyak banget di faktornya ya. Bisa dari faktor gaya hidup, bisa dari kebersihan kulitnya sendiri, pola makan, dan juga faktor lingkungan. Kadang-kadang genetik juga berpengaruh nih. Biasanya yang orang tuanya jerawatan, biasanya anaknya jadi rentan terhadap jerawat gitu. Kalau yang pola hidup ini lebih kayak kebiasaan begadang, terus kurangnya aktivitas olahraga, itu juga bisa mempengaruhi wajah menjadi kusam dan juga berjerawat sih. Oke, berarti banyak banget ya dok ya faktor yang mempengaruhi kenapa kulitnya bisa kusam dan berjerawat. Benar. Nggak cuma dari faktor makanan aja, tapi bisa hormon, lifestyle juga. Betul. Nah dok, kalau misalnya kita sebagai perempuan nih kan suka ini ya, dalam setiap bulan itu ada menstruasi ya. Benar. Pasti ketika kita menstruasi mood kita tuh lagi up and down-nya nih. Benar. Nah biasanya kalau dari pengalaman saya sih, kalau up and down biasanya kayak pengen makanan yang manis-manis nih, makanan yang manis-manis, terus kayak kacang-kacangan segala macam. Sebenarnya kalau faktor makanan kayak yang coklat, manis-manis ataupun yang kacang-kacangan itu juga berpengaruh nggak dok sama kulit kita jadi bisa bikin jerawatan atau kusam gitu dok? Oke. Jadi kalau faktor makanan, kacang dan juga coklat dia yang manis-manis, ya memang ini cukup mempengaruhi dia. Ini sesuatu yang klasik tapi cukup mempengaruhi. Tapi sebenarnya ada banyak banget kan juga faktornya ya. Jadinya bukan berarti nih kalau kita makan cuma sedikit-sedikit pas lagi menstruasi aja pengen makan yang manis-manis, ya itu masih nggak apa-apa sih. Tapi kalau selalu nih ya dimakan dengan jumlah yang cukup banyak, itu mungkin akan mempengaruhi. Tapi sebenarnya faktor yang tadi udah Mbaknya juga bilang, hormonal, terus kayak mungkin pola tidurnya, terus juga ada faktor kebersihan kulitnya nih. Biasanya tuh kan suka jadi males ya, kalau lagi bad mood gitu mungkin jadi males gitu cuci muka. Nah itu juga akan mempengaruhi tuh untuk terjadi jerawat. Jadi bukan berarti makan makanan manis tuh nggak boleh gitu ya, tapi tetap boleh, cuma dengan porsi yang cukup gitu. Boleh dikonsumsi makanan manis tapi harus ada batasannya. Benar. Oke. Apalagi kalau misalnya remaja nih dok, kan hormonnya itu nggak stabil ya. Mungkin dia udah ngerawat wajahnya, kemudian juga pola makannya sudah diatur, tapi tetap nih dok kondisi kulitnya tuh masih bermasalah, nggak stabil. Itu biasanya langkah apa yang bisa dilakukan untuk para remaja itu dok? Kalau para remaja sih, karena kulitnya sebenarnya masih bagus ya, namanya skin barrier nih kalau pernah dengar, itu kan masih bagus. Jadi sebenarnya sih dengan cuci muka yang cukup rutin, di mana pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur, pemakaian sunscreen dan juga moisturizer yang sesuai dengan tipe kulit muka, itu sebenarnya udah cukup membantu ya untuk dari permasalahan skincare. Nah, kalau untuk dari faktor lingkungan juga, dari makanan, itu mungkin bisa dibantu dengan yang kalau lagi naik motor gitu, mungkin ya jangan lupa untuk memakai helm yang ada penutupnya gitu ya, itu akan membantu juga nih kulitnya. Terus dari makanan, nah kalau bisa makanan-makanannya itu
makanan-makanan yang mengurangi radang. Contohnya nih, makan makanan yang less manis, less sugar ya. Terus yang lebih banyak, yang paling parah sih yang bisa menyebabkan jerawat itu adalah makanan yang cukup manis ya dan goreng-gorengan. Jadinya mungkin bisa dijaga dari itu, bukan berarti nggak boleh dimakan, tapi dengan porsi yang sesuai aja gitu. Berarti memang faktor makanan juga kunci utama ya dok. Bener, ya. kurang lebih ya. Iya, berarti juga dari kita kesehariannya dalam kebersihan kulit juga. Kebersihan kulit ya. Apalagi kalau misalnya tidur pasang spray harus rutin ya dok ya. Iya, diganti gitu ya spraynya. Itu juga mungkin kebiasaan kecil yang sering kita sepelekan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya faktor kebersihan ini, mungkin yang punya kulit berjerawat ataupun sensitif, awalnya mungkin ada yang mikir semakin sering cuci muka, mungkin semakin bagus nih kondisi kulitnya. Ini sebenarnya benar atau enggak dok? Kalau semakin sering cuci muka semakin bagus kulit mukanya, itu salah ya. Jadinya dengan kita cuci mukanya cukup 2 kali sehari itu udah cukup, karena di kulit kita itu kan ada skin barrier-nya yang dijaga oleh kuman-kuman yang baik nih. Nah, kalau itu semuanya terlalu sering dicuci, itu malah menyebabkan kulit kita jadi nanti kehilangan skin barrier, malah jerawatnya jadi gampang muncul. Dan kulit kita juga jadi kayak semacam kering gitu. Jadinya saya sarankan sih kalau mau cuci muka adalah 2 kali sehari aja udah cukup. Jangan berlebihan ya dok ya, karena dari kondisi kulit kita juga ada memproduksi minyak alami ya dok ya. Benar. Kalau berlebihan juga malah nggak bagus sama kondisi kulit kita. Kalau untuk pemilihan skincare ini dok, kan mungkin apalagi yang remaja itu awalnya cuma nyoba-nyoba yang tren-tren aja, kayak nggak tahu sebenarnya cocok nggak sama kondisi kulit kita. Lalu bagaimana nih kita bisa tepat dan juga tahu oh ternyata dengan kita menggunakan skincare ini ternyata cocok nih untuk kondisi kulit kita. Jadi kalau untuk pemilihan skincare ini memang kita harus ngelihat sih ya dari dari segala macam nih. Dari pertama tipe kulitnya dulu. Habis itu apa sih kebutuhan apa sih yang dibutuhkan kulitnya saat ini. Kalau contohnya tadi kulit berjerawat. Terus kita juga pengen kulit kita jadi lebih brightening gitu ya. Nah itu nggak bisa tuh sekalian tuh bareng skincare-nya. Jadi kita harus pilih dulu yang mana duluan kita gunakan. Karena kalau terlalu banyak juga, kulitnya akan jadi bingung nih, mau yang mana dikerjain duluan. Jadinya sih kalau untuk pemilihan skincare, kalau memang lagi bingung, itu lebih bagus konsultasi aja sih. Jadi bisa dianjurkan mungkin dari pemakaian yang basic dulu nanti akan ditingkatkan lagi tergantung dari kualitas kulit juga. Ya, itu sih. Nah, selain itu juga kalau kita pakai skincare nih, kadang-kadang tuh ada yang namanya breakout ya. Nah, ada yang namanya breakout, atau jadi beruntusan nih kulitnya, atau jadi kok kayaknya bukannya jadi lebih bagus nih, jadi lebih merah-merah. Nah, kalau seperti itu sih sepertinya skincare itu nggak cocok. Bisa karena alergi juga, atau mungkin pemilihan skincare-nya kurang cocok dengan tipe kulitnya saat itu. Jadinya bukannya semakin baik, malah jadinya semakin banyak masalah. Nah, kalau udah seperti ini, bingung, lebih bagus sih konsultasi aja ke dokter. Jadi supaya tahu pemilihan skincare yang cocok, zat-zat aktif mana yang cocok dipakai pada saat kondisi kulit wajah tertentu gitu. Karena memang harus dipilah-pilah ya. Sekarang kan skincare udah banyak banget nih di pasaran kan ya, dan semuanya bisa dibeli bebas gitu. Jadi ya harus pintar-pintar memilih sih. Jadi memang harus disesuaikan sama kondisi kulit. Apakah tipe kulitnya berminyak, kering, ataupun kombinasi ya. Kalau misalnya berminyak, apakah kita bisa cari tahu misalnya moisturizer ataupun sunscreen yang memang sesuai dengan tipe kulit kita. Yang cocok sama kulit kita. Dan juga harus dikonsultasikan ya dok ya. Lebih baik sih seperti itu ya, supaya nggak salah pilih. Soalnya kalau semuanya dibeli, terus udah kayak gitu semuanya dikoleksi di rumah ya, malah jadinya tambah bengkak nih biayanya. Mungkin kalau yang remaja jadi dimarahin kali ya sama orang tuanya gitu. Iya bener dok, apalagi sekarang orang udah pada FOMO ya, kayak dikit-dikit check out. Iya bener gitu. Tuh, live dikit check out. Oke dok, tadi kan ada tipe-tipe kulit ya, ada kulit berminyak, kering, ataupun kombinasi. Kalau kulit berminyak ini sebenarnya perlu nggak kita menggunakan moisturizer? Karena kan kondisi kulitnya sekarang berminyak, tapi kalau moisturizer kan melembabkan ya fungsinya ya. Sebenarnya bagaimana dok penjelasannya? Sebenarnya sih kalau untuk moisturizer ini sebenarnya semua tipe kulit itu membutuhkan moisturizer. Mau yang kulitnya kering, mau yang kulitnya berminyak, itu tetap aja membutuhkan moisturizer. Cuma sekarang kita harus memilih moisturizer mana yang tepat untuk kita. Kulit berminyak itu adalah tanda sebenarnya kulit kita tuh lagi dehidrasi. Maka dari itu dia mempunyai kompensasinya nih mengeluarkan minyak.
Nah, dengan kita menggunakan moisturizer, itu tuh wajah kita menjadi lebih seimbang nih kadarnya, sehingga skin barrier kita juga bisa semakin bagus. Kalau skin barrier bagus sih biasanya jerawat itu nggak terlalu sering muncul. Dan jadinya kulit itu jadi yang awalnya nggak bercahaya, yang kusam, bisa jadi bagus tuh kalau kita tepat penggunaannya. Lumayan. Oke nih sahabat Apoteku, ternyata kita dapat insight baru ini dari Dokter Syara. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana kenapa kondisi kulit kita itu bisa kusam ataupun berjerawat. Dan juga dengan kebiasaan-kebiasaan kecil ataupun yang sering kita sepelekan itu bisa jadi berdampak besar loh teman-teman. Dan bagaimana kita juga bisa peduli sama apa yang kita konsumsi, kemudian pola hidupnya, lifestyle-nya, kemudian jangan sampai kita kekurangan jam tidur. Kita udah memperhatikan bagaimana makannya kita, tapi jam tidur kita juga masih kurang gitu loh. Jadi selain skincare juga ternyata dengan infused terapi juga ternyata itu bisa membuat kita itu kulitnya bisa lebih cerah dan glowing. Dan ini menjadi salah satu insight bagi saya juga, selain untuk kulit menjadi lebih cerah, tapi juga bisa meningkatkan daya imun tubuh kita juga. Oke Dokter Syara, untuk mengakhiri nih isi podcast kita kali ini, bisa kasih pesan-kesan ke sahabat Sehat Apoteku untuk bisa lebih care lagi dengan kondisi kulit kita dan juga bisa lebih aware dan waspada apa aja sih yang harus kita lakukan dan waspadai gitu. Saya harap informasi yang tadi sudah saya berikan cukup membuat teman-teman jadi lebih mengerti ya dengan kondisi kulit kalian. Nah, ingat, kulit berjerawat ataupun kusam bukan artinya kalian tidak merawat diri, tapi itu adalah sesuatu yang umum terjadi dan bisa disembuhkan tergantung dari penanganannya ya. Dan dengan pendekatan yang tepat, kalian bisa menangani kulit kusam dan juga berjerawat. Jangan ragu untuk konsultasikan kondisi kulit kalian ke dokter. Dan wajah yang sehat itu merupakan sebuah proses, bukan perlombaan. Jadi yang penting kalian harus percaya diri. Yang penting bukan kulit yang sempurna, tapi kalian lebih percaya diri dengan diri kalian. Oke, terima kasih banyak Dokter Syara, sangat insightful banget nih pembicaraan kita kali ini. Terima kasih sudah berkesempatan hadir ya sebagai narasumber kita di isi podcast kita kali ini. Dan terima kasih juga pada sahabat Sehat Apoteku yang udah pantengin episode kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk stay tune terus sosial media kita Apoteku Official, karena di sana kita akan membawakan info-info tentang obat dan kesehatan. Saya Vida Devi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!